Assalamualaikum Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Bersyukur kita bisa berjumpa dalam pembelajaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami akan belajar firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus yang menerangi hati kami, sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Kamis 3 Desember 2020, kita akan belajar dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 9 sampai 11. 1 Yohanes pasal 2 ayat 9 sampai 11. Judulnya adalah hidup di dalam terang atau di dalam gelap. Hidup di dalam terang atau di dalam gelap. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kami mempunyai kebiasaan kalau tidur itu ruangan cahaya lampunya dimatiin ya. Tetapi tidak gelap banget karena ada secercah cahaya kecil, yaitu dari nyala TV yang ada lampu merahnya itu kan bisa tetap nyala walaupun TV-nya sudah dimatiin. Ada secercah cahaya. Juga ada dari terminal kabel listrik itu kan ada yang pakai cahaya. Jadi pakai cahaya sedikit saja, tidak dinyalain lampu kamarnya karena tidak bisa kami tidur pakai lampu yang menyala. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, tapi kali ini kita tidak berbicara masalah ruangan tidur atau kamar tidur. Kita bicara masalah kehidupan. Masalah kehidupan. Jadi bukan remang-remang, bukan ya tidak jelas begitu ya. Tetapi masalah kehidupan itu harus jelas. Masalah kehidupan itu harus jelas. Mau terang atau gelap. Ya, mau terang atau gelap. Itu masalah kehidupan. Jadi berbeda sekali dengan masalah ruang kamar tidur itu ya, bisa remang-remang, hanya cahaya sedikit saja bisa. Tetapi kalau masalah kehidupan itu harus jelas. Mau terang atau gelap, itu pilihan. Mau hidup dalam terang atau hidup dalam gelap. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kata terang di dalam bahasa Yunani itu phos. Itu sesuatu yang membuat segala sesuatu bisa terlihat. Terang itu adalah sesuatu yang membuat segala sesuatu bisa terlihat jelas. Itu secara literal. Pemakaian di sini tentu adalah secara figuratif, yaitu sesuatu yang menerangi roh dan jiwa manusia, atau kadang juga diartikan sebagai kebenaran. Tetapi di ayat-ayat ini kita tahu bahwa Allah itu sendirilah terang. Allah itu sendirilah terang. Lalu kata gelap di dalam bahasa Yunani itu skotia. Itu artinya ketidakjelasan. Pemakaian secara figuratif adalah ketidaktahuan tentang hal-hal ilahi. Atau juga seringkali diartikan kejahatan. Juga diartikan dosa. Itulah kegelapan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, bagaimana kita tahu kalau kita hidup di dalam terang atau di dalam gelap? Bagaimana kita bisa memastikan apakah kita hidup di dalam terang atau di dalam gelap? Paling tidak ada dua hal yang bisa kita pelajari yang menjadi jawaban dari pertanyaan itu. Yang pertama, membenci itu identik dengan kegelapan. Membenci itu identik dengan kegelapan. Mari baca ayat yang ke-9 dan 11. Demikian. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Ayat 11. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan
matanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, membenci itu identik dengan kegelapan. Kata membenci di dalam bahasa Yunani itu miseo. Itu bisa diartikan kurang mencintai, atau bahkan juga bisa diartikan sangat tidak suka. Bisa juga diartikan bahwa menganggap seseorang itu musuh. Itulah namanya membenci. Orang yang membenci itu berarti menganggap orang yang dia benci itu sebagai musuhnya. Dia sangat tidak suka dengan orang itu. Dan di sini disebutkan ia tidak tahu kemana ia pergi. Juga namanya di dalam kegelapan, ya. Di dalam kegelapan, makanya dia tidak tahu kemana dia pergi. Intinya adalah jika hal itu ada di dalam diri kita, yaitu tadi sangat tidak suka, menganggap orang lain musuh, kurang mencintai. Jika hal itu ada di dalam diri kita, itu artinya kita sedang dalam kegelapan dan kita menjadi orang yang tersesat, tidak berjalan di jalan yang benar. Jadi membenci identik dengan kegelapan. Dan jikalau itu ada di dalam diri kita, maka kita sesungguhnya tidak berada di jalan yang benar. Artinya kita tersesat. Kemudian yang kedua, mengasihi itu identik dengan terang. Perhatikan ayat yang ke-10. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Perhatikan, mengasihi itu dipakai kata agapao. Mengasihi, menghargai. Ini biasa dikenakan kepada Tuhan. Kalau Tuhan dikatakan Tuhan mengasihi seseorang, itu artinya Tuhan agapao, yang dipakai agapao. Jadi kasih yang dipakai di sini adalah kasih yang dimiliki oleh Tuhan sendiri. Kasih yang sesungguhnya menjadi milik Tuhan sendiri atau pribadi Tuhan sendiri. Itulah kasih, yaitu kasih agapao. Nah, itulah orang yang berada di dalam terang. Jadi orang yang mengasihi itu orang yang berada di dalam terang. Oleh sebab itu dikatakan di ayat itu, di dalam dia tidak ada penyesatan. Karena dia berada di jalan yang benar, maka dia tidak tersesat. Atau di sini dikatakan tidak ada penyesatan. Jelas karena dia sedang berada di dalam terang, yang kelihatan jelas jalannya. Jadi dia tidak tersesat. Intinya apa? Jika kita mengasihi, itu artinya kita tidak salah jalan. Kita tidak salah jalan. Jadi sebaliknya, ketika kita membenci, kita salah jalan, tersesat. Tetapi ketika kita mengasihi, kita tidak salah jalan. Kita berada pada jalan yang benar. Saya ulangi, bahwa membenci itu identik dengan kegelapan. Jadi kalau Anda atau saya membenci seseorang, itu artinya kita sedang berada dalam kegelapan. Tetapi kalau mengasihi, Anda dan saya mengasihi seseorang, maka kita sedang berada dalam terang. Dan kita tidak tersesat. Pertanyaan buat kita masing-masing. Di mana sekarang posisi Anda dan saya? Di mana posisi Anda dan saya? Apakah Anda dan saya berada di dalam terang atau di dalam gelap? Apakah Anda dan saya berada di jalan yang benar atau di jalan yang tersesat? Jadi tergantung, evaluasilah diri kita masing-masing. Apa yang menguasai diri kita? Kebencian atau kasih? Jadi kita bisa menjawab, masing-masing bisa menjawab berada di mana kita berada saat ini berada di mana.
Kalau yang menguasai kita adalah kebencian, berarti kita sedang berada di dalam kegelapan. Dan kita berada di jalan yang salah, tersesat. Tapi kalau kasih yang menguasai diri kita, maka kita berada di jalan yang benar. Kita di dalam terang Tuhan. Dan kita tidak tersesat. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita berada di jalan yang benar, yaitu kita memiliki kasih, kita dikuasai oleh kasih, dan kita melakukan kasih itu secara nyata, bukan hanya teori saja. Kita menyatakan kasih itu di dalam perkataan kita, di dalam tingkah laku kita, di dalam kita memberi bantuan kepada orang lain, di dalam kita mempedulikan kehidupan orang yang sedang sengsara, di dalam kita berbelas kasihan kepada orang yang menderita. Kita nyatakan kasih itu secara nyata, bukan hanya teori. Itu artinya kita sedang berada di dalam terang dan jalan kita tidak tersesat karena kita di jalan yang benar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, itulah yang seharusnya ditunjukkan oleh murid-murid Tuhan. Yohanes menegaskan ini bukan berarti memberikan dorongan untuk memilih kegelapan, tentunya tidak. Dia menggambarkan kedua hal ini supaya kita memilih hidup di dalam terang, supaya kita memilih hidup di dalam kasih, di dalam kasih yang nyata kepada orang lain. Itu maksud dari firman Tuhan yang ditulis oleh Yohanes ini. Oleh sebab itu saya menegaskan, mari kita tunjukkan kasih yang nyata, peduli dan berbelas kasihan kepada orang lain, khususnya mereka yang sedang menderita. Bahkan kita juga harus mengasihi orang yang membenci kita, karena kasih itu tidak terbatas. Itulah wujud nyata sebagai murid-murid Tuhan. Hidup di dalam terang, yaitu menunjukkan kasih yang nyata. Jadilah berkat bagi orang lain dengan mengasihi mereka. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami pelajari secara singkat ini. Tapi kami, Roh Kudus yang sudah menolong kami, membuat kami bisa mengerti bahwa sesungguhnya hidup kami harus di dalam terang, yaitu menunjukkan kasih yang nyata, dikuasai oleh kasih dalam perkataan dan tindakan kami. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk kami terus bisa merenungkan dan melakukan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari senantiasa.